Dalam pusaran kehidupan modern yang serba cepat, godaan dan tantangan datang dari berbagai arah. Namun, musuh abadi manusia, setan, tetap menjadi ancaman yang kasat mata, senantiasa berupaya menyesatkan dan menjauhkan kita dari jalan kebenaran. Pembahasan ini menyajikan pemahaman mendalam tentang bagaimana menghadapi tipu daya setan dan mengapa konsep berserah diri sepenuhnya kepada Allah sebagai seorang hamba adalah kunci utama dalam perjuangan ini. Jeli mengenali taktik licik setan. Setan adalah ahli manipulasi. Ia tidak akan pernah terang-terangan mengajak pada kemaksiatan besar, melainkan menggunakan kamuflase disebut talbis. Ia akan membuat yang batil terlihat indah dan yang hak terkesan berat atau tidak relevan. Contoh nyatanya, pacaran yang jelas-jelas dilarang dalam Islam bisa terasa lebih islami hanya karena pasangannya berjilbab. Padahal esensi larangan pacaran ada pada interaksi yang tidak sesuai syariat. Tak hanya itu, setan juga pandai memanfaatkan momen krusial dalam ibadah kita. Haji yang mabrur bisa menjadi ladang kesombongan, membuat pelakunya merasa lebih mulia dari yang lain. Sedekah yang awalnya tulus bisa berubah menjadi ria atau bahkan mengungkit-ungkit kebaikan. Bahkan para ulama besar sekalipun tidak luput dari godaannya. Ini menunjukkan bahwa kehati-hatian dan ilmu menjadi benteng pertahanan yang jauh lebih kuat daripada sekadar kuantitas ibadah tanpa pemahaman. Kekuatan ridha dan menjadi hamba sejati. Lantas bagaimana kita bisa menaklukkan musuh yang sedemikian licik ini? Pembahasan ini menekankan satu poin fundamental, ridha terhadap qada dan kadar Allah. Ketika kita mampu mengaitkan setiap peristiwa baik suka maupun duka dengan kehendak ilahi, setan akan putus asa. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saat musibah, misalnya bukan hanya ungkapan kesedihan, melainkan penegasan keimanan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Puncak dari ridha adalah pemahaman mendalam tentang konsep abdun atau hamba. Ini adalah bahasa paling mujarab untuk melawan setan. Mengapa? Karena seorang hamba sejati tidak memiliki kehendak mutlak selain kehendak tuannya. Ia sadar sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah ciptaan tanpa daya dan upaya kecuali atas izin pencipta. Nabi Muhammad sendiri, makhluk termulia, selalu disebut sebagai abdun dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa predikat hamba bukanlah merendahkan, melainkan meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah. Kisah budak yang pertama kali masuk surga karena keridhaannya serta Rabiah Adawiyah dan Uwais Al-Qarni semakin menguatkan betapa kerendahan hati dan status hamba adalah jalan tercepat menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Keseimbangan sosial dan kekuatan sosial. Selain dimensi spiritual, pembahasan ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan sosial. Setan seringkali memanfaatkan struktur kasta atau hierarki sosial untuk menciptakan hasud, tamak, dan ketergantungan. Padahal di mata Allah semua manusia adalah sama-sama hamba. Pembahasan ini juga menggarisbawahi kekuatan hukum sosial, yaitu semangat tolong-menolong dan kepedulian antar warga yang dinilai jauh lebih efektif dalam menyelesaikan masalah dibanding sekadar kebijakan pemerintah. Al-Quran sendiri banyak menekankan pentingnya memberi makan orang miskin dan memerdekakan budak, menunjukkan bahwa aksi nyata di tengah masyarakat adalah ibadah yang sangat ditekankan. Ini berarti kebaikan sebuah negara dimulai dari individu yang baik, yang aktif menjadi subjek dan pelaku kebaikan, bukan hanya menunggu pemimpin atau kebijakan dari atas. Mengelola nafsu dan memperkuat tauhid. Nafsu seringkali dianggap sebagai musuh, namun pembahasan ini mengingatkan bahwa nafsu sebenarnya adalah sarana untuk mendapatkan pahala jika dikelola dengan baik. Kisah Nabi Yusuf yang mampu menahan nafsunya dari zina adalah bukti nyata bahwa pengelolaan nafsu bisa mengangkat derajat seseorang. Intinya, setan tidak akan bisa menguasai orang yang senantiasa merasa sebagai hamba Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal dan bertawadu, selalu menyandarkan diri dan segala aktivitasnya kepada Allah. Bahkan dalam hal-hal duniawi seperti berkendara, mengucapkan subhanallazi sakhkhara lana hadza, Maha suci Allah yang telah menundukkan ini bagi kami, adalah wujud nyata dari penguatan tauhid, agar kita tidak terlena mengagumi ciptaan manusia secara berlebihan. Melawan tipu daya setan bukanlah tugas yang mudah, namun dengan keridhaan penuh kepada Allah, kesadaran sebagai hamba sejati, dan partisipasi aktif dalam membangun keseimbangan sosial, kita memiliki perisai yang tak tertembus. Ini adalah panggilan untuk selalu meresapi hakikat diri sebagai abdun dalam setiap tarikan napas dan langkah kehidupan.